Bab 471, Hao Cheng yang tertekan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Setelah Wei Xiaozhen datang, dia pertama kali melirik Zhang Yu dengan jijik. Meskipun kata-kata Zhang Yu membuat Wei Xiaozhen sangat memukau, karakter Zhang Yu membuatnya benci. Rasa jijik yang alami membuat Wei Xiaozhen berkata kepada Hao Cheng, jangan mengobrol dengan orang seperti ini. Kamu tidak dapat mengingat 100 kali. Ayo pergi, bawa dia sedikit lebih jauh. Tunggu, suara Zhang Yu tiba-tiba datang, membuat kelompok itu berhenti. Wei Xiaozhen berbalik lagi, menatap Zhang Yu, dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Zhang Yu tersenyum, hei, dan berkata, maaf. Aku ingin meminta Hao Cheng untuk mengembalikan barang-barangku kepadaku sebelum aku bisa pergi. Wei Xiaozhen mendengar ekspresi aneh, mengerutkan kening, menatap Hao Cheng, dan berkata, apa yang kau ambil darinya? Jika begitu, cepatlah padanya. Aku sudah menyuruhmu untuk mengabaikannya, dan kau malah membantunya mengambil barang-barang. Hao Cheng mendengar ekspresi aneh dan berkata, aku tidak mengambil apapun darinya. Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum, aku bilang Nona Hao. Jika kau tidak terlalu tua, mengapa kau begitu pelupa? Bukankah itu milikku dari 4 harta karun di ruang belajarmu? Apa? Mendengar kata-kata Zhang Yu, apalagi Wei Xiaozhen, bahkan para siswa di sekitar sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Beitong terkejut, seolah-olah mereka baru saja mendengar sesuatu yang salah. Rangkaian 4 harta karun, Guyun Suzai, milik Hao Cheng dapat dikatakan sebagai ciri khas Hao Cheng. Hampir semua orang di sini tahu hal semacam ini. Bagaimana mungkin rangkaian barang ini adalah pihak lain? Bocah, jangan bicara omong kosong. 4 harta karun milik Menteri Hao dalam mempelajari sajak kuno jelas miliknya. Beraninya kau mengatakan itu milikmu, kenapa kau begitu tidak tahu malu? Kau begitu tidak tahu malu. Aku melihat dengan jelas bahwa kau tidak membawa apapun di tanganmu. Bahkan pena-pena itu adalah barang murah yang diberikan oleh panitia penyelenggara kontes. Beraninya kau mengatakan bahwa 4 harta karun milik Menteri Hao adalah milikmu, sungguh lelucon. Tidak, aku tidak membawa apapun, tetapi aku ingin mengambil peralatan masuk seseorang. Anakmu berhasil menangkap para bandit yang merusak rumah. Mari kita abaikan neurosis ini. Ayo pergi, ayo pergi. Sekelompok orang dari sekolah menengah atas Beitong menunjukkan ekspresi jijik mereka dan berbalik untuk pergi. Jika kau mengatakan tidak, itu tidak benar. Zhang Yu saat ini tampak seolah-olah orang lain tidak sedang membicarakan dirinya sendiri. Dia memotong telinganya dan berkata, itu milikku. Itu bukan milikmu. Nona Hao tidak mengatakan apa-apa, kamu kecemasan apa? Wei Xiaozhen mendengar tentang Hao Cheng dan berkata, Hao Cheng, apakah benda ini miliknya? Selama wacana, sekelompok orang dari sekolah menengah Beitong juga mengalihkan perhatian mereka ke Hao Cheng. Hao Cheng terdiam beberapa saat, mengangguk dengan keras, dan berkata, benda ini miliknya. Sekelompok orang di SMA Beitong mendengar ini, seolah-olah mereka salah dengar, dan mereka semua memiliki mata besar dan mata kecil. Tuan Hao, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin benda ini miliknya? Ini jelas tas Anda, oke. Saya telah melihat berapa kali Anda membawanya. Hao Cheng, bukankah orang ini mengancam Anda? Jangan takut, kita memiliki begitu banyak orang. Apakah dia tidak mampu mengambilnya? Tidak, jangan takut pada orang ini. Kata-kata sekelompok orang dari SMA Beitong sampai ke telinga Hao Cheng, dan dia menghela nafas tanpa sadar, berkata, jangan katakan itu. Benda ini memang miliknya. Setelah itu, dia menyerahkan tas di tangannya, berkata, ambillah. Zhang Yu tersenyum ketika melihatnya. Ketika orang-orang di sekitarnya tercengang, dia mengambil tas itu dan tersenyum, kalau begitu saya harus melihat dulu, apa yang ada di tas saya. Zhang Yu tidak mempedulikannya, membalik tas tepat di depan semua orang, dan berkata, oke. Pena, tinta, dan kertas semuanya tersedia. Namun, bab ini mengembalikannya kepadamu. Betapa merepotkannya bagimu untuk menaruhnya di tasku. Terima kasih, Hao. Teman sekelas membantuku mengambil tas itu. Sampai jumpa di babak kompetisi berikutnya. Hehehehe. Zhang Yu mengambil tas itu dan berbalik dan berjalan pergi.
Hao Cheng melihat satu-satunya segel yang tersisa di tangannya, dan hatinya tertekan. Dia membawa peralatannya dengan jelas, tetapi sekarang hanya ada satu segel yang tersisa, dan aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya di permainan berikutnya. Tentu saja, pertanyaan berikutnya oleh sekelompok siswa dari sekolah menengah afiliasi Beitong membuat Hao Cheng sakit kepala, karena hal yang memalukan seperti itu tidak berhasil padanya. Babak junior sudah berakhir, dan selanjutnya adalah babak pertama babak dewasa. Babak dewasa jauh lebih tinggi daripada tingkat junior. Bagaimanapun, kaligrafi membutuhkan waktu tertentu untuk diselesaikan, tetapi itu dapat dicapai tanpa belajar selama 3 atau 5 tahun. Zhang Yu kembali ke tim sekolahnya dan menatap Guo Zixian sambil tersenyum. Raut wajah Guo Zixian agak muram, dia tidak berbicara, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kai Dong malah memeriksa ulang Zhang Yu. Dari sudut pandangnya, dia tidak pernah menyangka kata-kata Zhang Yu akan ditulis dengan sangat baik. Harus dikatakan, ini sangat tidak terduga bagi Kai Dong. Tampaknya perhitungan Feng Shaohua dan Guo Zixian terhadap Zhang Yu mungkin tidak dapat mencapai keinginan mereka. Jika keduanya tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka tampaknya terlalu dini untuk mengatakan bahwa saudaranya telah memasuki serikat mahasiswa. Tetapi bagaimana menghadapi situasi ini sekarang? Kai Dong merenungkan. Kompetisi untuk kelompok dewasa terus berlanjut. Han Kai, yang duduk di area VIP, menguap dan tampak sangat membosankan. Meskipun kualitas rata-rata karya kelompok dewasa lebih tinggi daripada kelompok pemuda, itu tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, dan tentu saja itu adalah kurangnya minat. Tetapi ketika Han Kai melihat Ning Qin di sebelahnya, matanya berbinar, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, oh, kepala sekolah Ning. Ketika saya berada di kompetisi kelompok pemuda, saya lupa bertanya pada saat itu. Apakah sekolah Anda memiliki berapa banyak siswa yang memasuki babak kedua? Petik 2. Ning Qin mendengar pandangan sekilas ke arah Han Kai dan berkata, kepala sekolah Han tampaknya sangat memperhatikan kinerja siswa sekolah kita. Tidakkah Anda merasa sedikit khawatir? Han Kai berkata sambil tersenyum, kepala sekolah Ning mengatakan bahwa ini agak menjijikkan bagi ribuan mil jauhnya. Sekolah menengah pertama nomor 1 adalah sekolah menengah atas utama lama di kota ini, dan kualitas komprehensif siswanya tinggi. Selain itu, semua orang mengatakan di awal bahwa dalam proses kompetisi, mereka harus banyak bertukar dan belajar satu sama lain. Jika ada bakat yang telah memasuki babak kedua di sekolah menengah atas di bawah kepala sekolah Ning, maka bicaralah juga, biarkan semua orang mari kita bahagia bersama. Semua orang berkata ya. Setelah itu, dia juga mengarahkan topik tersebut ke kepala sekolah di sekitarnya. Kata-kata Han Kai tampak masuk akal dan sopan, tetapi makna sebenarnya adalah untuk membiarkan Ning Qin secara pribadi mengatakan bahwa sekolah menengah pertama telah dicukur dalam kompetisi ini. Dalam pandangan Han Kai, sekolah menengah nomor 1 jelas tidak pada tempatnya kali ini. Jika tidak, Ning Qin, yang diejek dan dicemooh oleh dirinya sendiri, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Dari sudut pandang Han Kai, semakin Ning Qin tidak ingin mengatakannya, semakin dia memikirkannya, karena hanya dengan cara ini dia dapat merasa lebih baik, dan karena hanya dengan cara ini dia dapat membuktikan bahwa sekolah menengah pertama telah menurun lagi, di masa depan Zonghai adalah dunia sekolah menengah Beitong. Ning Qin tersenyum dan berkata, karena Presiden Han sangat peduli dengan kinerja sekolah kita. Aku ingin tahu apakah sekolahmu telah memasuki babak kedua kompetisi kali ini. Han Kai tertawa, kalau bicara soal sekolah kita, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Kita punya total 4 pemain di babak kedua kompetisi. 3 di antaranya telah dipilih karena karya yang luar biasa di bidang ini. Kepala sekolah Ning, apakah Anda sudah mencapai karya yang paling atas? Itu adalah karya siswa sekolah kita. Kelihatannya cukup bagus. Ning Qin mendengar ucapan, tersenyum dan berkata, ya, kalau begitu saya ucapkan selamat kepada Presiden Han. Saya tidak menyangka begitu banyak siswa dari sekolah Anda yang masuk babak berikutnya, dan hasilnya benar-benar bagus. Hei, katakanlah siswa-siswa di sekolah kita tidak tampil dengan baik kali ini. Hanya 1 orang yang masuk babak kedua. Han Kai awalnya mengira bahwa sekolah menengah pertama telah dicukur, tetapi ketika dia mendengar bahwa Ning Qin mengatakan bahwa seseorang telah keluar dari barisan, dia tiba-tiba berbalik dengan senyum di wajahnya dan terdiam beberapa saat. Dia berkata,
ada siswa di sekolahmu. Pemain mana yang bisa Anda katakan? Beritahu kami satu sama lain. Ningkin tertawa, itu pemain ke-86. Saya ingin tahu apakah Presiden Han punya kesan. Han Kei mendengar kata nomor 86, dan ragu-ragu. Mungkin untuk pemain lain, Han Kei mungkin tidak dapat mengingatnya, tetapi pada tanggal 86, dia tidak bisa melupakannya. Karena pada dinding pajangan karya yang sangat bagus, karya yang tergantung paling atas adalah mahakarya dari yang ke-86. Berani mendapatkannya untuk waktu yang lama, dan saya salah paham. Karya terbaik di bidang ini sebenarnya adalah seorang siswa sekolah menengah pertama, tetapi dia membuat olong besar sendiri. Kepala sekolah di sekitar saya mendengar bahwa ini juga merupakan tampilan yang aneh, bagi mereka semua sekarang terasa sedikit konyol. Han Kei hanya memamerkan untuk waktu yang lama dengan nama nomor 86, dan Ningkin, yang duduk di sampingnya, tidak mengatakan apa-apa. Trik besar asli selalu tercengang, tetapi saya percaya perasaan Han Kei pasti sangat berbeda. Itu sama, karena rasanya sangat panas untuk dipukuli secara langsung, dan itu masih bisa menjadi hantu. Ketika Ningkin melihat Han Kei tidak berbicara, ekspresinya sedikit tidak sedap dipandang, dan dia tertawa, kepala sekolah Han. Mengapa Anda tidak berbicara? Jika Anda tidak dapat mengingat siapa yang ke-86, Anda dapat melihat karya-karya yang luar biasa. Karya teratas di dinding pajangan adalah yang ada di nomor 86. Hehehehe, tawa bangga dan jernih Ningkin menggetarkan semua orang. Ningkin berkata, tetapi asteris berhadapan langsung, karena Han Kei mengatakan di awal, karya teratas adalah karya siswa sekolahnya. Sebaliknya, dia dipukuli oleh pihak lain. Pada saat ini, Han Kei merasa sedikit malu dan ingin mencari tempat untuk berlatih. Senyum puas Ningkin. Han Kei berhenti berbicara, ekspresinya sedikit aneh. Suasana di sekitarnya secara alami canggung. Seorang kepala sekolah berdeham dan mencoba untuk menghilangkan rasa malu, kepala sekolah Ning. Saya tidak tahu, apa nama 86 itu, saya terlihat familiar. Ningkin berkata, namanya Zhang Yu. Dia adalah wakil ketua serikat siswa sekolah kita. Zhang Yu. Banyak kepala sekolah di sekitarku merasa lebih akrab saat mendengar nama itu. Sepertinya mereka pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Tapi di mana? Mata seorang kepala sekolah berbinar dan dia berkata, ya, kepala sekolah Ning. Apakah ini Zhang Yu, siswa yang memenangkan kejuaraan dalam kompetisi puisi remaja nasional? Ya, itu dia. Ningkin mengangguk. Itu dia. Aku bilang betapa akrabnya aku. Hampir semua selebritas yang mendidik diri mereka sendiri, kemudian ingat siapa Zhang Yu. Untuk mengatakan bahwa tidak semua kepala sekolah ini menonton kontes puisi, tetapi mereka semua tahu itu. Terutama pada masa itu, Zhonghai Daily dan situs web resmi kota Zhonghai membuat laporan ekstensif tentang urusan Zhang Yu, dan foto-foto Zhang Yu ada di sana. Para kepala sekolah ini tercengang, tidak heran mereka melihat anak ini begitu akrab. Karena anak ini pada dasarnya adalah siswa kota Zhonghai tempo hari. Untuk mengatakan bahwa sekolah menengah pertama diam-diam menghasilkan orang seperti itu, dan saya tidak tahu di kuil mana kepala sekolah Huang beribadah, hanya untuk menjadi siswa yang berbakat. Setelah mengetahui jawaban yang benar, kepala sekolah di sekitar mereka secara alami memberi selamat kepada Ningkin lagi. Untuk mengatakan bahwa ketika kepala sekolah ini mulai, mereka juga ingin berbicara dengan Ningkin untuk lebih dekat. Tetapi bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun di sekolah menengah pertama. Kata-kata ini secara alami sulit diucapkan. Mengatakan terlalu banyak seperti ironi. Tetapi sekarang berbeda. Sekolah menengah pertama sekarang memiliki siswa yang mungkin memenangkan kejuaraan. Jadi bagi Curo lama ini di industri pendidikan, kesempatan untuk mengatakan hal-hal baik telah datang. Ningkin, bagaimanapun, lebih banyak baik daripada buruk. Saya tidak tahu kuil mana di masa depan yang akan membakar konjak secara langsung. Saya pergi ke sekolah menengah nomor 1. Hanya saja wajah Han Kei tidak terlihat begitu baik sekarang. Dia salah mengira muridnya sendiri dan membuat olong besar, yang membuatnya merasa tidak tahu malu. Selain itu, kepala sekolah ini jatuh tertiup angin dan membuat suasana hatinya sangat tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, hatiku juga diam-diam bergumam, bukankah hanya ada satu orang yang keluar dari barisan, apa masalahnya? Biarkan kamu menjadi gila untuk sementara waktu, dan tunggu putaran berikutnya Zhang Yu tersingkir, aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan.
Guo Zixian berjalan diam-diam ke sudut dan datang ke sisi Kai Dong, dan berkata, Kai Dong. Apa yang kamu minta aku lakukan? Kai Dong melihat sekeliling, dan tidak ada yang memperhatikannya, berkata, Guo Zixian. Aku melihat Zhang Yu. Arah saat ini tampaknya berbeda dari apa yang kamu katakan. Terserah kamu. Guo Zixian membuat ekspresi yang tidak ingin mendengarkan omong kosong. Apa? Kai Dong tersenyum dan berkata, bukankah kamu hanya berencana untuk melakukan itu? Bagaimana kalau tidak penting? Apakah aku masih bisa menekan tangannya dan mencegahnya menulis? Guo Zixian tampak sedikit tidak sabar dalam kata-katanya. Kai Dong mendengar ini, menunjukkan senyum misterius, berkata, menekan atau tidak menekan bukanlah intinya. Intinya adalah bagaimana kita bermaksud menekan, dan seberapa banyak kekuatan yang kita gunakan adalah intinya. Ketika Guo Zixian mendengar ini, matanya berbinar dan dia buru-buru berkata, apa maksudmu? Apakah kamu punya ide bagus? Kai Dong tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, ide yang bagus. Aku punya satu, tapi, ketika Guo Zixian melihat bahwa sangat penting bagi Kai Dong untuk mulai menjual Guanzi lagi, dia menjadi cemas dan berkata, tapi tidak ada apa-apa. Kamu punya ide bagus dan cepatlah. Jangan lupa, saudaramu ingin bergabung dengan serikat mahasiswa. Kai Dong tertawa, tentu saja aku tidak akan lupa. Tapi aku telah memberimu ide yang bagus, maka kamu harus memastikan bahwa saudaraku setidaknya bisa menjadi wakil menteri. Guo Zixian mendengar kata-kata itu dan menepuk dadanya dan membungkus tiket itu dan berkata, yakinlah. Selama idemu valid, tidak ada yang salah dengan wakil menteri. Selamat tinggal, mari kita atur wakil direktur kantor pusat. Oke, Kai Dong tersenyum senang ketika mendengar kata-kata itu. Ideku tidak rumit untuk dikatakan. Faktanya, itu terutama tergantung pada tindakanmu. Tindakanku. Guo Zixian menunjukkan ekspresi ragu, dan berkata, apa maksudmu? Jangan membuat misteri bodoh. Kai Dong tidak mengatakan lebih banyak, tetapi malah menunjukkan arah, dan berkata, apakah kamu melihat gadis dengan rok pendek berwarna lotus di sana? Guo Zixian mendengar kata-kata itu dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Kai Dong. Dia melihat seorang wanita yang sangat modis mengenakan rok ungu muda. Lihat, ada apa? Kai Dong juga mengalihkan pandangannya ke gadis itu dan berkata, apakah kau melihat gadis itu sekarang menunjukkan separuh ponselnya? Kau pergi dan mencuri ponselnya terlebih dahulu, dan kemudian aku berinisiatif untuk berbicara dengan Zhang Yu, dan kau diam-diam menaruh ponsel gadis itu di tas jinjing Zhang Yu. Ketika gadis itu mencari ponselnya, kau mengatakan bahwa itu adalah pencurian Zhang Yu. Ketika gadis itu menemukannya, aku akan bekerja sama dengannya pada saat yang sama. Selama pihak lain menemukan ponselnya di tas tangan Zhang Yu, pada saat itu. Hei, ketika semuanya membeku, tidak akan jelas untuk mendisiplinkannya untuk melompat ke Sungai Kuning. Setelah Guo Zixian mendengar apa yang dia katakan, dia tidak memikirkan baik atau buruknya strategi ini, tetapi pertama-tama berpikir bahwa dia masih memiliki pekerjaan, dan dia pasti terkejut, tidak. Apakah kau akan membiarkanku mencuri? Apa? Kai Dong tersenyum dan berkata, tidak berani. Aku, Guo Zixian ketakutan saat mendengar kata, mencuri, tanpa bisa dihindari memperlihatkan ekspresi malu-malu, dan berkata, tapi aku tidak mencuri apapun. Bagaimana kalau, aku tertangkap oleh orang lain? Hati-hati, bagaimana mungkin kau tertangkap? Kai Dong mengungkapkan ekspresinya yang membenci besi dan baja. Masalah ini terutama ada padamu. Jika kamu takut, aku bisa bekerja sama denganmu dan menarik perhatian gadis itu. Paksa, lalu kamu manfaatkan itu. Guo Zixian menunjukkan ekspresi canggung, bahkan jika Anda menambahkan Anda. Saya tidak berani melakukannya. Atau, jika Anda mencurinya, saya akan menarik perhatian gadis itu. Kai Dong mendengar dengusan dingin dan berkata, Guo Zixian, Anda harus tahu bahwa saya membantu Anda keluar dari ide yang merusak ini. Itu sudah baik hati. Apakah mungkin Anda masih ingin saya mengambil risiko ini? Anda harus berpikir dengan hati-hati. Menurut pengamatan saya, gadis itu tampaknya ada di sini dengan beberapa teman, dan salah satu dari mereka tampaknya sedang bermain di lapangan. Sekarang energinya belum dicurahkan ke ponsel untuk sementara waktu, kesempatan ini tidak mudah ditemukan. Jika Anda tidak ingin menembak, baiklah, maka Anda bisa melihat Zhang Yu mendapatkan kesan yang lebih baik di depan kepala sekolah Ning. Maka persiapan Anda dan Feng Shaohua pada dasarnya akan hilang.
Konsekuensi ini, Anda perlu mempertimbangkan dengan jelas hanya bekerja. Petik 2. Guo Zixian mendengar kata-kata itu dan menggigit bibirnya, untuk mengatakan bahwa hatinya juga berjuang keras. Meskipun aku benar-benar ingin Zhang Yu membuat penampilan jelek di depan kepala sekolah. Ning, tetapi aku tidak ingin mengambil risiko sebesar itu. Lagi pula, aku hanyalah seorang siswa, mencuri barang, aku hanya melihatnya di berita, aku belum pernah melihat pencuri hidup, apalagi mencurinya, aku tidak pernah memikirkannya. Guo Zixian terdiam beberapa saat. Kai Dong menunggu beberapa saat dan tampak sedikit tidak sabar. Dia berkata, Guo Zixian, oke, kamu harus mengatakan sesuatu. Tunggu teman gadis itu menyelesaikan permainan, dan pergilah jika mereka tidak berhasil. Tidak ada ponsel yang bagus untuk dicuri. Jika kesempatan itu hilang, jika kamu ingin mencuri lagi, kamu harus mencuri dompetmu. Guo Zixian mendengar kata-katanya dan menggertakkan giginya, dan mengambil keputusan, dan berkata, ya. Aku akan mencuri, tetapi kamu harus bekerja sama denganku. Jangan biarkan orang menangkapku. Kai Dong menunjukkan ekspresi meyakinkan, berkata, tenang saja. Aku punya sesuatu dalam pikiran. Ingat, tunggu sebentar, jika kamu bisa mendapatkannya, dapatkan ponsel, jangan bicara omong kosong. Aku akan segera menarik perhatian Zhang Yu. Kamu dengan hati-hati menaruh ponselmu di tas tangannya. Hati-hati, hati-hati, jangan biarkan Zhang Yuxian. Guo Zixian menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu bisa yakin. Jika kamu berhasil menarik perhatian Zhang Yu, aku pasti baik-baik saja. Kai Dong mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tidak terus mengatakan apa-apa, tetapi mengedipkan mata, dan mereka berjalan menuju gadis dengan gaun ungu muda di sana. Zhang Yu mendengus saat ini, memalingkan muka tanpa melihat ke arah kedua orang itu, hanya mencibir. Kai Dong berjalan ke tengah kerumunan dan menatap Guo Zixian. Guo Zixian mengangguk dan mencondongkan tubuh ke arah posisi gadis itu, tetapi dia merasakan jantungnya berdetak semakin cepat, dan keringat dingin turun. Kai Dong mengeluarkan ponselnya, menempelkannya di telinganya, berjalan di depan gadis itu, dan tiba-tiba berkata dengan keras, apa? Ibu, apa maksudmu? Ayahku membiarkan anjing itu menggigit. Bahkan jarinya pun digigit. Suara Kai Dong sangat keras, dan langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk gadis itu, dan langsung mengalihkan perhatiannya ke tubuh Kai Dong. Sementara Guo Dong berteriak, Guo Zixian melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Hanya perlahan mengulurkan tangannya yang gemetar, dan perlahan-lahan mendekati ponsel di saku gadis itu. Untungnya, berita tentang digigit anjing di pihak Kai Dong semakin besar, dan saku pakaian gadis itu relatif dangkal, yang menyembunyikan keterampilan baru Guo Zixian. Dia diam-diam mengeluarkan ponsel gadis itu dari sakunya dan dengan cepat memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Dia berbalik dan pergi. Kai Dong merasakan kepergian Guo Zixian, dan dia merasa lega. Dia mengambil telepon dan berkata dengan keras, Bu, cepat bawa ayahku ke rumah sakit. Setelah aku menyelesaikan permainan, aku akan kembali menemuinya. Setelah itu, dia juga menutup telepon, pergi. Orang-orang di sekitar saling memandang, menggelengkan kepala bersama-sama, diam-diam, ayahmu membiarkan anjing menggigit jarinya, dan kau harus kembali setelah perlombaan. Itu anak nakal, kau mungkin juga makan kacang. Ketika Kai Dong berjalan melewati sisi Guo Zixian, dia memberi isyarat kepada pihak lain untuk membersihkan, lalu menunjuk ke posisi Zhang Yu. Kai Dong mengangguk dan berjalan mendekat. Kai Dong mendatangi Zhang Yu dan tertawa, Zhang Yu. Selamat, masuk babak kedua. Zhang Yu melirik Kai Dong, tidak berkata apa-apa, dan terus menonton pertandingan di lapangan. Kai Dong ingin mengatakan bahwa ekspresinya agak canggung, tetapi matanya berputar-putar dan dia berkata, Zhang Yu. Baru saja, mari kita salah paham sedikit. Feng Shaohua dan aku memiliki sedikit kasih sayang secara pribadi, jadi kami berjanji untuk membantunya sekali. Sebenarnya, Feng Shaohua tidak mengatakan, aku masih mengakui kemampuanmu. Aku harap kita bisa melewati ketidakbahagiaan di masa lalu dan memiliki kesempatan untuk menjadi teman. Zhang Yuwenyan mengalihkan perhatiannya ke Kai Dong lagi. Ketika dia mengatakan bahwa dia selalu melihat ekspresi orang lain sedikit tidak wajar, dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Kai Dong segera mendengar ekspresi bahagia di wajahnya dan berkata, itu benar. Aku sangat tulus. Di mana Feng Shaohua? Zhang Yuwei tersenyum.
Kai Dongdao, sudah kubilang semuanya. Aku hanya berutang budi padanya, jadi aku berjanji untuk membantunya sekali. Dan Feng Shaohua, aku tidak begitu menyukainya. Aku tidak berbicara tentang hal-hal remeh, dan aku sering melakukan hal-hal sepele. Yang lain, orang ini sama sekali bukan orang baik. Aku kesal melihatnya sekarang. Zhang Yu mengangguk dan tersenyum, kau benar sekali. Tapi aku penasaran, kebaikan macam apa yang kau berikan padanya pada awalnya, dan kau datang untuk membantunya membuat satu, kau bahkan tidak tahu. Kai Dong mendengar senyum canggung dan tersenyum, itu semua masalah kecil. Belum lagi, tapi kemudian matanya berbalik dan dia memutuskan untuk mengalihkan topik yang memalukan itu, dan berkata, omong-omong Zhang Yu, kau berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi dan melukis, bukankah seharusnya cat air? Zhang Yu mengangguk, tahu bahwa dia baru saja memenangkan satu set alat dari Hao Chengs, yang semuanya untuk menulis dan bukan untuk melukis. Satu-satunya hal yang sedikit berwarna adalah satu set pensil. Saya sendiri tidak menggambar, jadi pensil tidak terlalu berguna. Tepat ketika Kai Dong menyebutkannya, Zhang Yu mengangguk dengan wajar. Kai Dong tersenyum dan berkata, karena kamu tidak membawa cat air. Kalau begitu aku akan memberimu satu set. Itu teman semua orang. Zhang Yu tersenyum, kamu yang mengirimiku cat air. Apa yang kamu lakukan? Kai Dongdao, tidak masalah. Saya biasanya membawa 2 set dan membiarkannya begitu saja. Selama perbincangan, Kai Dong mengeluarkan 1 set cat air untuk lukisan Cina dari tas tangannya. Dao, perangkat cat air saya adalah cat air berkualitas baik dari Beijing Sixutang. Warnanya cerah, anti karatnya bagus, dan pewarnanya sangat bagus. Saya akan memberitahu Anda berapa proporsi air yang ditambahkan. Anda perlu tahu bahwa perangkat cat air ini untuk pencampuran. Proporsinya sangat ketat. Kai Dong sengaja mendekatkan cat air itu, dan mulai menjelaskan penggunaan cat air kepada Zhang Yu. Guo Zixian bukanlah orang bodoh, tentu saja tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diciptakan Kai Dong untuk dirinya sendiri. Ia bergegas dari titik buta Zhang Yu dan perlahan-lahan mendekati tas Zhang Yu, dan Zhang Yu juga tampaknya tertarik dengan penjelasan Kai Dong saat ini. Saya tidak memperhatikan situasi di sekitar saya. Setelah Guo Zixian mendekat, ia melihat sekeliling sejenak, tetapi tidak ada yang memperhatikan, segera mengeluarkan ponsel di sakunya, diam-diam mengulurkan tangannya, dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawa Zhang Yu. Saya memasukkannya ke dalam tas saya dan pergi ke kotak 4 harta karun penelitian. Hal ini membuat keringat dingin Guo Zixian bercucuran saat itu, dan juga mengejutkan Kai Dong yang sedang menjelaskan penggunaan cat air. Pada saat yang sama, alisnya berkerut, dan dia memarahi orang lain sebagai orang bodoh. Untungnya, Zhang Yu tampaknya tidak mendengarnya sama sekali, dan dia masih mendiskusikan penggunaan cat air dengan Kai Dong. Hal ini membuat Guo Zixian merasa sarafnya yang tegang benar-benar rileks, dan segera memalingkan muka dari Zhang Yu, dan pada saat yang sama memberi Guo Zixian pandangan yang hanya bisa dilihat oleh 2 orang. Kai Dong juga merasakan sarafnya yang tegang, rileks, dan tertawa. Zhang Yu, apakah kamu ingat semua detail yang aku katakan? Pastikan untuk memperhatikan proporsi air, dan ketahuilah bahwa bahan bakar ditambahkan ke bahan bakar ini. Lem khusus, jumlah air tidak cocok, dan warnanya mudah terpengaruh. Pada saat itu, pelapisan pekerjaan akan lebih rendah. Petik 2. Zhang Yu mengangguk dan tersenyum, begitu. Meskipun sedikit lebih merepotkan, tetapi itu hal yang baik untuk dikatakan, merepotkan adalah hal yang normal. Kai Dong tersenyum, meletakkan lukisan cat air Tiongkok di tangannya, menaruhnya di tas tangan Zhang Yu, dan memegang telepon genggam di bawahnya. Guo Zixian mencibir, dan diam-diam berkata, apa yang terjadi tadi terlalu mulus. Nak, biarkan dirimu bangga untuk sementara waktu, dan kamu akan tahu betapa hebatnya aku. Memikirkan hal ini, Guo Zixian mendekati gadis yang baru saja mencuri telepon genggamnya. Selama telepon genggam pihak lain dicuri, itu adalah nasib buruk Zhang Yu. Gadis yang kehilangan ponselnya sedang menonton pertandingan di lapangan. Sekarang kakaknya sudah mulai memasuki tahap seleksi. Dia dengan cepat ingin mengeluarkan ponselnya dan bermaksud untuk merekam kepahlawanan kakaknya. Alhasil, dia merogoh sakunya, tetapi tidak menyentuh ponselnya seperti biasa. Gadis itu buru-buru melihat sekeliling, dan sekarang dia tidak punya apa-apa di sakunya, dan ponselnya hilang.
Wanita itu buru-buru melihat sekeliling lapangan, dan tidak melihat ponselnya. Gadis itu kemudian berteriak, "Tidak. Sepertinya ponselnya dicuri." Gadis itu memikirkan hal ini dengan tergesa-gesa mengambil langkah dan menarik seorang pria di sekelilingnya dan berkata, "Liu Ge." Liu Ge. Pria bernama Liu Ge menoleh untuk melihat gadis itu dan berkata, "Ada apa, Nan Nan?" Gadis bernama Nan Nan berkata, "Kakak Liu. Ponselku hilang." Kakak Liu buru-buru berkata, "Kamu tidak melihat lebih dekat ke saku lainnya?" Nan Nan berkata, "Tidak. Aku membaliknya dengan hati-hati dan tidak melihatnya. Dan aku hanya menaruhnya di saku kananku." Apa yang terjadi? Seorang pria dan seorang wanita lain, yang juga mengalami kelainan pada rekan mereka, datang dan bertanya. Wanita bernama Nan Nan itu buru-buru memberitahu kedua orang itu bahwa ponsel mereka tidak terlihat. Beberapa orang juga buru-buru mencari di sekitar dan di bawah tanah terlebih dahulu, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Pria bernama Liu Ge, mengetahui bahwa ponsel temannya pasti hilang, mendongak dan melihat orang-orang di sekitar Nan Nan. Ketika Guo Zixian melihat dirinya sendiri, dia menoleh. Pria itu berpikir sejenak, berjalan mendekat dan berkata, "Kakak ini. Apakah kamu baru saja melihat temanku?" "Aku." Guo Zixian sedikit berlama-lama, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Kakak Liu berkata, "Tidak masalah, kakak. Jika kamu melihatnya, tolong beritahu aku dari siapa itu diambil, aku tidak akan pernah mengatakan itu kamu." Guo Zixian berpura-pura mengerang sejenak sebelum dia berkata dengan hati-hati, aku melihatnya dari seorang pria besar." "Pria besar?" Pria bernama Broter Liu mengerutkan kening, dan segera melihat sekeliling, berkata, "Pria besar yang mana?" "Oh." Guo Zixian memberi isyarat arah, dan berkata, "Itu orang tertinggi di sebelah kiri." Broter Liu berbalik dan melihat Zhang Yu, untuk mengetahui bahwa Zhang Yu berdiri di aula seperti tiang kawat, pada dasarnya termasuk dalam kawanan yang berdiri. Dalam situasi yang penuh sesak seperti itu, tidak mudah untuk menemukan orang lain, tetapi lebih mudah untuk menemukannya. Broter Liu melihat lebih dekat ke Zhang Yu di kejauhan. Agak familiar, seolah baru saja bertemu dengannya di dalam permainan, dan berkata, "Maksudmu pria besar dengan tas di tangannya di sana? Anak yang ikut permainan sebelumnya?" Guo Zixian mengangguk dan berkata, "Itu dia. Tapi jangan bilang itu aku tidak ingin mendapat masalah." Liu Ge mengangguk mengerti dan berkata, "Aku tahu. Tenang saja." Pria yang memanggil Liu Ge kembali ke teman-temannya, membisikkan beberapa patah kata kepada beberapa orang, dan mengangkat tangannya ke Zhang Yu. Menunjuk ke arah. Sebagai seorang gadis pesta, Nan Nan melihat sosok Zhang Yu dan berkata dengan sedikit khawatir, "Orang itu sangat tinggi. Kalau tidak, mari kita panggil polisi." "Apa yang kamu takutkan?" Saudara Liu mengungkapkan ekspresi menghina ketika dia mendengar bahwa Zhang Yu hanyalah seorang siswa. Pria sangat tahu ini. Kalau tidak, Zhang Yu tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi pemuda. Dan apa yang dia katakan, dia adalah pria dewasa. Meskipun dia tidak sekuat orang lain, tetapi dia kuat, tetapi melemparkan orang lain beberapa jalan, tentu saja dia tidak akan takut pada pria besar yang lembut. Kemudian dia mendengarkan dadanya dan berkata, "Pergilah, ayo pergi padanya." Ngomong-ngomong, yang percaya diri itu melangkah maju terlebih dahulu, dan beberapa teman juga saling memandang dan mengikuti. Kai Dong sudah berhenti berbicara dengan Zhang Yu saat ini, tetapi hanya berdiri di samping. Meskipun Kai Dong tidak berkomunikasi dengan Guo Zixian lagi, dia secara tidak sengaja memperhatikan situasi di sisi Guo Zixian. Ketika dia menyadari bahwa Guo Zixian telah berkomunikasi dengan gadis-gadis dan yang lainnya, dan orang-orang itu datang ke sini saat ini, senyum muncul di sudut mulutnya, tetapi kemudian dia menghilang dan menjadi tanpa ekspresi lagi. Pria bernama Liu Ge datang ke Zhang Yu dengan momentum besar dan berhenti. Beberapa gadis juga datang dan berdiri di belakang pria bermarga Liu. Beberapa orang hanya melihat Zhang Yu seperti ini, dan Zhang Yu tampaknya tidak merasakan apa-apa, hanya melihat ke depan dan menonton pertandingan di lapangan. Orang-orang di sekitar Zhang Yu lebih sensitif daripada Zhang Yu. Orang-orang ini tampaknya merasakan bahwa suasana di sekitar mereka agak aneh, dan mereka mengalihkan perhatian mereka kepada pria bermarga Liu. Tentu saja, orang-orang ini juga menunjukkan ekspresi ragu. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Mengapa menatap lurus ke arah bocah lelaki besar itu, dan bocah lelaki itu tampaknya masih tidak merasakan apa-apa sama sekali.
Pria bermarga Liu mengerutkan kening, untuk mengetahui bahwa pada jarak yang begitu dekat, sekelompok besar orang menatap satu orang, tetapi pihak lain tampaknya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Tetapi begitu banyak orang di sekitar merasakannya, tetapi pria besar itu tidak merasakannya sama sekali, yang tidak mungkin. Dari sini kita dapat melihat bahwa pria besar itu memang sedikit aneh. Pria bermarga Liu berpikir sejenak dan tiba-tiba berseru, "Hei, bocah." Suara pria bermarga Liu seharusnya tidak kecil, dan itu segera memengaruhi lebih banyak orang di sekitar. Orang-orang ini berbalik dan menatap pria bermarga Liu. Dia ingin melihat apa yang disebut pria kuat itu. Tentu saja, volume besar pria itu juga memengaruhi Zhang Yu, yang seperti patung lilin. Biarkan dia memalingkan wajahnya perlahan, menatap pria bermarga Liu, dan bertanya, "Kau meneleponku?" Pria bermarga Liu mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak meneleponmu. Menurutmu siapa yang kutelepon? Apakah ada yang salah?" Zhang Yu menunjukkan ekspresi aneh. Pria bermarga Liu sengaja berpura-pura kejam, dan berkata, "Wah, kau baru saja mencuri ponsel adikku." Untuk mengetahui kata, mencuri, adalah kata yang sangat sensitif. Kata itu hampir keluar dari mulut Tuan Liu, dan ekspresi aneh pada ekspresi orang-orang yang melihat. Sekeliling terasa aneh. Tulisan Zhang Yu sangat bagus. Mereka yang baru saja menonton pertandingan di sekitarku mengingatnya, belum lagi dia sangat besar. Orang-orang yang menulis dengan sangat baik. Seorang pencuri. Mereka yang menyaksikan kegembiraan di sekitar mereka secara alami mengarahkan pandangan skeptis mereka pada Zhang Yu. "Ponsel apa?" Zhang Yu Wenyan mengerutkan kening dengan ekspresi tidak menyenangkan. Kakak Liu bersenandung dingin, "Jangan pura-pura bodoh. Kalau kalian kenal, tolong serahkan ponsel kalian. Kalau tidak, jangan salahkan Lao Su karena bersikap kasar padamu." Sementara lelaki bermarga Liu masih menyipitkan mata, lengan baju kakak laki-laki dunia bawah. Kalau tidak ada yang tahu detailnya, dia benar-benar mengira orang ini punya latar belakang dunia bawah. Zhang Yu menatap lelaki bermarga Liu dengan ekspresi mengancam, dan menunjukkan ekspresi lucu, "Apa hubungan antara kehilangan ponsel adikmu dan aku? Apa kamu sakit? Kamu pikir entah bagaimana kamu berlari dan mencengkeram lengan bajumu menjebakku untuk mencuri, dan aku khawatir kamu tidak akan melakukannya." Pria bermarga Liu itu tidak takut pada yang lain, dan dia masih konyol. Dia secara alami sangat marah sehingga dia berkata, "Sial. Jangan pikir kamu tidak perlu mengakuinya. Seseorang baru saja melihat bahwa kamu mencuri ponsel adikku. Aku pura-pura bingung. Aku akan memberitahumu bahwa ponsel Fruit 7 milik adikku baru saja dibeli dan bernilai beberapa ribu dolar. Jika kita melapor ke polisi, nilainya cukup untuk mengirimimu hukuman. Jika kamu mengambil ponsel itu sekarang, aku tidak dapat melakukan apapun ketika aku tidak memiliki apapun lagi. Jika tidak, apalagi memukuliku, mungkin saja jongkok di kantor untuk ini." Zhang Yu Wenyan tersenyum dan berkata, "Aku mengatakannya. Kamu mengatakan aku mencuri ponsel adikmu. Apakah kamu punya bukti? Selama kamu punya bukti, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Pria bermarga Liu berkata, "Aku mengatakannya. Seseorang baru saja melihatnya dengan mataku sendiri." "Siapa yang melihatnya?" Zhang Yusa melihat sekeliling dengan santai, dan berkata, "Siapa yang melihat bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menemukannya? Selama dia mengatakannya di depanku, aku mencurinya. Kamu mau dengan cara apapun." Pria bermarga Liu berkata, "Orang-orang tidak ingin bersaksi kepadamu secara langsung. Kamu masih harus mengeluarkan ponselmu, agar tidak membiarkanku melakukan pencarian, dan aku akan menyakitimu, jangan salahkan aku." "Pencarian?" Zhang Yu Wenyan mencibir, dan berkata, "Kamu pikir kamu seorang polisi? Bagaimana jika kamu tidak dapat menemukannya?" "Tidak dapat menemukannya." Pria bermarga Liu berpikir sejenak dan berkata, "Tentu saja kamu tidak dapat menemukannya jika kamu tidak dapat menemukannya. Itu juga membuktikan ketidakbersalahanmu.